Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selima Retno, NIM 1923409, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan salah satu materi dalam mata kuliah Temu Balik Informasi dengan Bapak Habibur Rahman SPDIM sebagai dosen pengampu, yaitu mengenai strategi yang dapat dilakukan dalam penelusuran informasi, diantaranya dengan menggunakan logika boolean, phrase search, linkation, file type, dan lainnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai macam-macam strategi penelusuran informasi, terlebih dahulu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan strategi penelusuran informasi. Menurut Rifai tahun 2014, strategi penelusuran informasi adalah suatu ilmu sekaligus seni dalam menggunakan pengetahuan mengenai subjek pada sistem temu kembali informasi. Dengan adanya penggunaan strategi penelusuran ini, maka tujuan dan efektivitas dalam berbagai kegiatan penelusuran dapat dicapai dengan baik dan akurat. Adapun penelusuran informasi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu secara konvensional, seperti menggunakan kamus, ensiklopedia, katalog, indeks, bibliografi, dan lainnya. Dan yang kedua secara digital, seperti menggunakan OPAC, search engine, jurnal elektronik, database online, dan lain sebagainya. Strategi penelusuran yang pertama yaitu logika boolean. Logika boolean dikemukakan oleh George Boole, yaitu seorang matematikawan, pendidik, filsuf, dan ahli logika dari Inggris. Logika boolean merupakan teknik filterisasi informasi berupa logika matematika yang menghasilkan output true atau false. Penelusur dapat menggunakan tiga operator, yaitu AND, OR, dan NOT. Penggunaan logika boolean dapat membantu menyaring informasi pada mesin pencari sehingga penelusur dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang diinginkan. Yang pertama yaitu operator AND. Berfungsi untuk menggabungkan dua atau lebih kata kunci sehingga komputer akan memunculkan hasil yang mengandung dua atau lebih kata kunci tersebut dalam hasil penelusurannya. Contohnya perpustakaan and digital, maka hasil penelusuran hanya akan memunculkan kedua kata kunci tersebut. Yang kedua, operator OR. Berfungsi untuk menggabungkan dua atau lebih kata kunci, kemudian komputer akan memunculkan hasil yang meliputi salah satu maupun dua kata kunci yang dimasukkan dalam penelusuran, sehingga hasil penelusuran menjadi lebih luas. Contohnya perpustakaan OR digital, maka hasil penelusuran akan memunculkan unsur perpustakaan saja atau digital saja, dan dapat pula muncul keduanya. Yang ketiga, operator NOT. Berfungsi untuk membatasi penelusuran atau mempersempit hasil penelusuran dikarenakan hasil penelusuran hanya akan menampilkan informasi yang terdapat pada kata kunci yang pertama dimasukkan dan tidak boleh ada informasi pada kata kunci kedua. Contohnya perpustakaan not digital, maka hasil penelusuran hanya akan memunculkan informasi mengenai unsur perpustakaan saja tanpa ada unsur digital dalam penelusuran tersebut. Untuk penerapan logika boolean ini, saya mencoba untuk melakukan penelusuran informasi menggunakan EBSCOhost, yaitu sebuah database online dari e-research Perpustakaan Nasional yang berisikan berbagai dokumen atau referensi ilmiah. Untuk penggunaan yang pertama adalah untuk operator AND. Terlebih dahulu kita akan klik Advanced Search. Kemudian kita pilih model boolean. Selanjutnya kita masukkan kata kunci yang kita inginkan. Di sini saya memasukkan kata kunci library dan pada bagian N saya masukkan kata kunci digital. Kemudian kita klik search. Mesin pencari akan secara otomatis menampilkan berbagai dokumen atau referensi yang berkaitan dengan library dan digital. Penggunaan yang kedua yaitu operator OR. Di sini saya memasukkan kata kunci desain. Jangan lupa ubah dari N ke OR. Dan kata kunci yang kedua saya masukkan yaitu library. Kemudian kita klik search.
Maka mesin pencari akan menampilkan referensi atau dokumen yang berkaitan dengan desain saja atau library saja maupun keduanya. Yang ketiga yaitu penggunaan not. Sini saya masukkan kata kunci public, kita ubah ke not, dan yang kedua saya masukkan kata kunci information. Kita klik search. Maka mesin pencari hanya menampilkan informasi mengenai public saja dan tidak ada mengenai information. Yang kedua yaitu parsers, digunakan untuk mencari informasi yang mengandung kata kunci berupa frase dengan menggunakan operator tanda petik. Contohnya, penelusur hendak mencari informasi mengenai literasi informasi, maka penelusur akan menulis literasi informasi dalam tanda petik pada mesin pencari. Untuk penerapan parsers ini, saya menggunakan mesin pencari Google. Kita masukkan kata kunci literasi informasi dengan tanda petik di awal dan di akhir. Maka mesin pencari akan menampilkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan literasi informasi saja. Yang ketiga yaitu truncation, merupakan penggunaan tanda bintang pada kata kunci atau dapat diartikan pula dengan pemenggalan kata yang melibatkan penggunaan simbol khusus di akhir kata guna menemukan semua variasi kata. Truncation ini digunakan untuk memperluas penelusuran. Contohnya pada kata kunci cat bintang digunakan untuk mendapatkan informasi yang mengandung kata cat, catch, cattle, catalyst, dan lainnya. Untuk penerapannya, saya kembali menggunakan database online EBSCOhost. Kemudian saya masukkan kata kunci core dengan tambahan bintang di belakangnya. Kemudian kita klik search. Maka mesin pencari akan menampilkan informasi dari semua variasi kata core. Yang keempat yaitu file type, digunakan untuk membatasi hasil penelusuran berdasarkan pada tipe atau format file seperti PDF, doc, PPT, HTML, dan lainnya. Contohnya seperti manajemen perpustakaan, file type .2 PDF, preservasi bahan pustaka, file type .2 doc, pengelolaan arsip statis, file type .2 PPT. Pada mesin pencari Google, saya masukkan kata kunci manajemen perpustakaan dengan tambahan file type .2 PDF. Maka mesin pencari akan menampilkan informasi mengenai manajemen perpustakaan dalam format file PDF saja. Yang kelima yaitu define, digunakan untuk mencari definisi dari kata kunci yang dimasukkan dalam penelusuran. Misalnya, penelusur hendak mencari definisi dari layanan informasi, maka penelusur dapat menuliskan dalam mesin pencari yaitu define .2 layanan informasi. Pada penerapannya, misalnya kita hendak mencari definisi dari arsip statis, kemudian kita tuliskan define .2 arsip statis. Maka mesin pencari akan menampilkan informasi mengenai definisi-definisi dari arsip statis. Yang keenam yaitu entitle dan all entitle. Entitle dan all entitle memiliki definisi yang hampir sama, yaitu digunakan untuk membatasi penelusuran dengan cara memunculkan hasil yang dicari dalam judul. Perbedaannya adalah apabila entitle digunakan untuk satu kata kunci, sedangkan all entitle dapat digunakan untuk lebih dari satu kata kunci. Di sini saya akan memasukkan entitle .2 akuisisi. Maka mesin pencari akan menampilkan judul-judul artikel dengan kata kunci akuisisi. Begitu juga apabila kita memasukkan all entitle .2 akuisisi arsip.
maka judul-judul artikel yang bermunculan akan terdapat kata kunci akuisisi arsip. Yang ketujuh yaitu site. Pada penelusuran informasi, penelusur dapat menggunakan site.2 untuk mencari situs web yang diinginkan. Namun apabila penelusur hendak membatasi atau mengurangi situs web yang tidak diinginkan, maka penelusur dapat menambahkan tanda hubung di depan kata site.2. Agar hasil penelusuran informasi menjadi lebih efektif, kita dapat mengkolaborasikan antara sintaksis yang satu dengan sintaksis yang lain. Pada penerapan kali ini, saya akan mengkolaborasikan antara all-entitled.2 literasi informasi dengan site.2 unp.ac.id tanda hubung site.2 blogspot.com. Maka mesin pencari akan menampilkan judul-judul artikel dengan kata kunci literasi informasi dari situs unp.ac.id dan tidak ada dari situs blogspot.com. Yang kedelapan yaitu link. Digunakan untuk menampilkan halaman web yang memiliki link ke halaman web pada query. Contohnya, link.2umm.ac.id. Misalnya kita hendak mencari informasi mengenai Universitas Muhammadiyah Malang dengan link umm.ac.id. Maka kita masukkan link.2 umm.ac.id. Maka mesin pencari akan menampilkan sejumlah informasi mengenai Universitas Muhammadiyah Malang, mulai dari penerimaan mahasiswa baru, daftar website, kemahasiswaan, dan lain sebagainya. Sekian video kali ini. Apabila selama penyampaian ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.